Saya seorang dokter spesialis kulit dan kelamin. Kalau sekarang ini gelarnya disebut sebagai spesialis dermatovenerologi. Saya alumni SMP Tarsisius 2. Masuk tahun 92 dan lulus tahun 95. Tampil lebih atraktif, maka sekarang ini yang mulai menjadi tren lebih ke arah kecantikan. Tetap ya nggak boleh lewat tengah malam. Jadi nggak misalnya 8 jamnya tuh jam 1 sampai jam 9 pagi tuh nggak bisa. Perlu sekali untuk konsumsi air putih paling tidak 2 liter sehari. Banyak sekali masalah kulit itu dipicu oleh stres. Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Bernadetta Dewanti Paweningtyas dalam podcast Sukses Bersama YBHK. Nah, di podcast episode ke-89 ini, kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu yang diambil dari core value YBHK, yaitu adalah disiplin dan kerjasama. Nah, as you can see here, aku udah gak sendiri nih, aku sudah sama salah satu narasumber untuk episode kali ini. Nah, hai Kak. Hai Deta. Boleh dikenalin nih namanya siapa, angkatan berapa, lulusan dari SD, SMP atau SMA-nya nih gitu. Oke, halo, nama saya Gloria Novelita. Saya seorang dokter spesialis kulit dan kelamin. Saya alumni SMP Tarsisius 2. Masuk tahun 92 dan lulus tahun 95. Wow, sudah lumayan agak lama 28 tahun. Sudah lumayan agak lama nih ya kalau lulus dari SMPN-nya. Nah, tadi kan kakak sudah nge-mention bahwa kakak itu spesialis kulit dan kelamin nih. Betul. Nah, berarti sekarang itu sudah masuk ke dokter spesialis atau gimana nih Kak? Boleh dijelasin tentang pekerjaannya sekarang? Iya, jadi saya dokter spesialis kulit dan kelamin. Kalau sekarang ini gelarnya disebut sebagai spesialis dermatovenerologi. Saya lulus menjadi dokter umum dulu nih Deta di tahun 2004 waktu itu. Lalu kemudian di tahun 2007 saya ambil spesialisasi, lulus 2011. Jadi kira-kira saya sekarang sudah berpraktek sebagai dokter spesialis 10 tahun ya. Wow, lama sekali ya sudah prakteknya. Nah, boleh dijelasin secara detail gak sih Kak, pekerjaan kakak dengan sebutan SPDV ini tentang apa sih Kak? Ya, jadi seorang dokter spesialis kulit dan kelamin mengobati berbagai permasalahan untuk kesehatan kulit dari bayi sampai dengan geriatri atau manula. Kemudian juga kita menangani mulai dari rambut, kulit, kuku, dan juga kelamin. Nah, tidak saja untuk permasalahan penyakit, tapi saat ini juga karena ada demand orang-orang lebih ke arah wellness, ingin tampil lebih atraktif, maka sekarang ini yang mulai menjadi tren lebih ke arah kecantikan. Tapi sebenarnya itu hanya sedikit porsi dari sebegitu banyak kompetensi dari seorang dermatologi dan venerologi. Oke, nah itu tadi kan kakak menjelaskan banyak sekali subjeknya nih untuk dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, kakak sendiri ini ngambilnya fokusnya kemana nih Kak? Apakah ke kecantikan aja atau gimana nih? Ya, jadi saya berpraktek di rumah sakit dan di klinik, klinik spesialistik. Di rumah sakit saya lebih banyak menangani permasalahan penyakit nih, Deta. Jadi mulai dari anak-anak, dewasa sampai yang manula, segala permasalahan kulit. Dan saya juga biasanya bekerja sama dengan spesialis yang lain. Misalnya dokter anak, dokter penyakit dalam. Karena seringkali permasalahan kulit itu merupakan manifestasi dari penyakit-penyakit lain di tubuh. Jadi lebih serius ya kalau di rumah sakit. Nah, kalau di klinik saya membuka klinik bersama sahabat-sahabat saya. Jadi lebih banyak menangani untuk kecantikan. Karena kalau klinik sifatnya lebih private, jadi orang lebih ingin meningkatkan kualitas diri dengan menjadi versi terbaik dari dirinya. Wow. Oke, aku mau nanya lagi nih Kak. Selama kakak praktek nih, ada gak sih Kak kayak penyakit kulit yang paling parah yang pernah kakak obatin gitu? Banyak juga ya Deta. Jadi penyakit kulit itu bisa sampai mengancam jiwa.
Ada kedaruratan dalam kulit yang kita sebut sebagai sindroma Stevens-Johnson, maupun ada namanya TEN ya. Jadi itu merupakan suatu kondisi alergi yang berat sehingga harus ditangani secara akut gawat darurat. Jadi bila misalnya nih kita ada pasien dengan kondisi tersebut, kita harus langsung respon cepat karena sangat menentukan apakah kita kalau sampai terlambat saja tata laksananya, maka nanti akan menjadi komplikasi yang jauh lebih berat. Jadi biasanya kalau dapat kasus itu pasti tertantang. Wow. Nah, apa ciri-ciri dari penyakit kulit yang bisa sampai menuju ke kronis gitu? Biasanya kan kalau kita kan kayak cuma gatel doang nih, gatel lama-lama digaruk, lama-lama luka, terus itu nanti kan mungkin akan bisa jadi penyakit yang lebih serius gitu kan Kak. Nah, ada gak sih Kak ciri-ciri lain yang bisa, oh ini nih kalau misal merah nih apa nih, itu bisa indikasi ke penyakit serius gitu, ada gak sih Kak ciri-cirinya? Oke, jadi kalau penyakit serius tuh ada dua ya sebenarnya. Yang pertama adalah kondisi yang akut butuh penanganan segera seperti kondisi alergi. Jadi misalnya kita mengkonsumsi suatu obat atau makanan, tiba-tiba muncul bentol-bentol yang banyak, kemudian rasa gatal yang hebat, disertai mata bengkak, suara serak, agak susah bernafas, itu harus segera ke IGD, gawat darurat untuk mendapatkan penanganan sesegera mungkin karena mengancam jiwa. Lalu ada juga penyakit yang berat karena dia bisa semakin meluas. Jadi misalnya awalnya muncul hanya di daerah sedikit di tubuh, tapi kalau kita tidak tangani segera, maka dia akan meluas ke seluruh tubuh. Biasanya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kondisi alergi autoimun. Entah itu hanya mulainya eksim atau yang lebih berat lagi seperti psoriasis. Jadi saran saya bila mengalami suatu penyakit kulit, segeralah berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit, atau sekarang ini ada yang menggunakan gelar SPKK atau SPDV untuk mendapatkan diagnosis. Nantinya dari dokter tersebut bisa berkonsultasi apakah penanganannya cukup singkat saja, apa diperlukan konsultasi lebih lanjut supaya kondisi penyakit kita nggak semakin berat, Deta. Oh gitu. Nah tadi kan kita ngomongin tentang penyakit kulit nih Kak. Sekarang aku mau nanya tentang kecantikan nih. Karena kan mungkin kita akan lebih kita akan lebih aware dengan kecantikan nih. Apalagi kita sebagai perempuan-perempuan kan pengen kulit yang sehat, pengen kulit yang bersih gitu. Bukan kulit yang putih ya, tapi kulit yang sehat, kulit yang bersih. Nah, kenapa alasan Kakak ini untuk terjun juga membuka klinik kecantikan? Oke, karena saya memang melihat yang pertama, kelebihan dari menjadi dokter kulit itu tidak hanya menyembuhkan orang, tapi lebih dari itu kita bisa membantu meningkatkan kualitas hidup pasien-pasien kita menjadi versi terbaik dari dirinya. Jadi ini Deta, zaman sekarang ya dengan kemajuan teknologi, kehidupan semakin modern, ekspektasi orang juga untuk kualitas hidupnya itu semakin meningkat. Salah satunya adalah ingin memiliki kulit yang sehat, yang baik dengan penampilan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Jadi saya rasa bila saya terjun langsung bersama teman-teman membuka klinik, maka saya bisa ikut turut serta mengedukasi dan memberikan pilihan treatment yang terbaik untuk pasien-pasien saya. Nah, aku mau nanya nih Kak, minimal di umur berapa kita itu boleh untuk melakukan perawatan? Biasanya kan ada nih misalnya under 13 itu tuh dia gak boleh ikut perawatan nih, atau baru di atas 17 mereka baru boleh ikut perawatan nih. Nah sebenarnya umur yang pas untuk mulai perawatan tuh di umur berapa sih Kak, dan kenapa gitu? Ya, jadi ada dua nih ya Deta, pengobatan dan perawatan. Kalau pengobatan di usia berapapun memang kalau dibutuhkan itu dokter selalu bisa berikan. Kalau perawatan kan sifatnya lebih maintenance. Jadi biasanya ya sudah mulai akil balik lah usia 14 itu sudah bisa mulai. Tapi kalau saran saya tetap harus berkonsultasi dulu dengan dokter untuk memastikan jenis perawatannya memang cocok. Karena kan tiap usia ada karakteristik sendiri ya. Jadi pilihlah perawatan yang tepat sedini mungkin. Ya gitu. Pokoknya kita harus konsul dulu nih, jangan
jangan coba-coba skincare yang kita nggak tahu. Sekarang ini sebetulnya dengan adanya sosial media, itu positifnya kita bisa dapat langsung teredukasi. Tetapi kekurangannya dengan edukasi yang sangat melimpah ruah, too much information, kadang tidak mudah untuk mensortir informasi apa yang betul, yang baik buat kita. Jadi kita kebingungan sendiri nih Deta, sehingga jangan sampai kita coba-coba, kemudian hasilnya justru menimbulkan efek samping. Gitu. Bukannya sehat tapi malah nanti bisa downgrade gitu karena kita memilih produk yang salah, hanya melihat iklan terus kayak oh bagus nih kita tanpa melihat isinya apa gitu. Oke. Nah, kakak kan bekerja sebagai dokter. Kakak bertemu dengan banyak orang. Kakak itu mengobati banyak orang. Tantangan apa sih Kak yang kakak rasakan selama ini? Oke. Kalau menjadi dokter kan mungkin orang pikirnya harus kuat di sains ya, biologi, kimia. Tapi kalau saya pikir mungkin selama pendidikannya iya, tapi dalam menjalankan profesinya itu lebih banyak ilmu sosial menurut saya. Karena lebih banyak gimana kita as a human bisa berkomunikasi, berhubungan dengan baik. Karena kan kita berkontak dengan sesama manusia ya gitu. Jadi sebenarnya profesi dokter itu mesti lengkap ya dari sisi sainsnya juga, tapi dari sisi humanioranya juga mesti oke. Oke. Nah, tadi kan aku tanya tantangan tentang menjadi dokter sekarang nih. Nah, aku tahu juga nih menjadi spesialis itu kan perlu waktu yang sangat panjang nih Kak. Jadi dokter sendiri aja waktunya panjang, apalagi kakak sudah menjalani spesialis. Nah, tantangannya selama belajar menjadi dokter, selama menjadi spesialisnya apa Kak? Nah, kalau menjadi dokter itu sebetulnya yang paling karakter yang harus dibutuhkan adalah karakter yang tekun dan disiplin. Juga karena kita selama sekolah itu biasanya kan dalam suatu grup besar harus bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat dan senior maupun dengan seperti perawat. Nah, itu dua values yang saya pelajari waktu saya sekolah di Tarsisius. Jadi sangat membantu saya waktu saya belajar menjadi seorang dokter itu kedua values itu sudah saya pelajari di usia yang lebih muda ya. Jadi tidak sulit untuk beradaptasi. Oh gitu. Jadi nilai-nilai positif yang kakak alami dulu waktu sekolah kakak bawa sampai sekarang gitu dong. Ya Kak. Nah, selama ada tantangan pasti ada pengalaman menarik nih. Boleh diceritain gak sih Kak pengalaman menarik selama menjadi dokter nih apa aja nih? Oh banyak sekali ya. Tapi dari semua pengalaman yang paling berkesan itu saat saya baru lulus menjadi dokter, kemudian saya mengikuti program dokter tidak tepat ya, namanya PTT, pegawai tidak tepat di daerah. Kebetulan saya pulang kampung nih, Deta di Sumatera Utara. Wow. Gitu. Jadi saya merasakan sendiri bagaimana jadi dokter di daerah yang terpencil dengan fasilitas yang seadanya. Waktu itu saya mendapatkan pasien dengan luka tembak dengan peluru karet sih. Saya harus ambil pelurunya menggunakan bahan-bahan yang seadanya di puskesmas. Waktu itu sterilisasi kita harus rebus di panci masak gitu ya dengan apa yang ada, dengan pisau agak-agak tumpul. Terus juga kalau bayarnya juga lucu nih Deta kalau di kampung begitu. Jadi mereka kalau ucapan terima kasih kalau panen bawain kita berbagai macam hasil bumi. Jadi saya pernah dapat durian 1 karung, pete 1 karung. Jadi waduh penuh makanan. Aku jadi kepo nih Kak. Selama kakak bekerja di istilahnya di daerah nih. Iya. Tadi kan pengalaman yang menarik nih sama kerja di daerah. Ada gak sih Kak pengalaman yang kayak sedih banget bekerja di daerah tuh? Ada gak sih Kak? Enggak sih, itu tergantung mindset aja. Kalau kita melihat itu sebagai suatu kesulitan dan kesedihan yang bisa jadi sedih, tapi kalau sesuatu yang seru jadi seru sih. Oh gitu, keren. Nah, aku tahu nih dokter ini tuh kan untuk pekerjaan ini tuh akan berpeluang sangat baik untuk 5-10 tahun ke depan. Tapi aku mau nanya nih Kak, apa yang harus dipersiapkan ketika kita tuh memutuskan untuk oke, aku mau jadi dokter, apalagi mau menjadi spesialis. Pasti kan banyak hal yang harus dipersiapkan nih dari sekarang nih. Khususnya kan
buat teman-teman sobat-sobat di BHK yang masih SMP, yang masih SMA, yang berpikiran mau jadi dokter, apa nih Kak yang harus disiapin? Yang harus disiapkan sih cuma satu sebenarnya, Deta, mental ya. Mental aja sih untuk tekun dan disiplin. Juga kalau dokter itu sebenarnya profesi yang kita sebut sebagai lifelong learning. Jadi terus belajar. Meskipun seperti saya sekarang sudah lulus sebagai spesialis, saya selalu ikut berbagai workshop, training, setahun bisa beberapa kali untuk mengupdate ilmu. Jadi kalau memang suka belajar dan menikmati prosesnya, bolehlah menjadi dokter. Kalau tidak, mungkin lebih sisi yang kreatif, mungkin boleh dipikirkan ulang nih. Karena ujiannya banyak dan terus menerus. Tapi kalau memang enjoy ya go for it. Itu makanya kita membutuhkan mental yang baik untuk menjadi dokter gitu ya kan. Supaya kalau kita udah mulai, kita gak berhenti nih di tengah jalan gitu. Pernah gak sih Kak dulu berpikiran nih waktu sudah berkuliah untuk kedokteran nih, pernah gak Kak ada pikiran kayak, aduh ternyata berat banget deh jadi OTW jadi dokter ini berat banget gitu kan. Ada perasaan untuk udah deh berhenti aja deh gitu. Kalau perasaan berat banget sih iya, tapi kan kita beratnya bersama-sama dengan teman-teman yang lain kan. Itulah perlunya kita bekerja sama dan punya suatu grup pertemanan yang positif ya, yang sehingga kita bersama-sama bisa meraih satu goal tertentu. Jadi kita nggak berasa sendirian. Gitu. Jadi gak sampai kepikiran berhenti ya. Selalu mikirnya gini, jangan pikir oh masih lama nih, masih misalnya kita sekolah 6 tahun, sudah di tahun kedua. Jangan mikirnya 4 tahun, aduh masih 4 tahun lagi, tapi mikirnya wah udah 2 tahun ya, tinggal 4 tahun. Jadi harus selalu positif nih. Berarti mengubah mindsetnya ya Kak. Bukan mengejar berapa tahun lagi nih lulus, tapi apa yang sudah kita lakukan gitu ya Kak. Iya Deta. Jadi selalu tujuan kita apa, terus kita seberapa dekat menuju tujuan tersebut. Karena kalau kita pikir masih jauh, ya nanti kita ganti tujuan juga sama aja dari nol lagi kan Deta kan. Betul. Oke, nah Kak aku mau nanya juga nih, gimana atau tips and trick untuk menjaga kulit ini tuh tetap sehat terus nih? Apa yang harus dimakan, apa yang harus dihindari, perlu pakai apa gitu. Oke Deta, jadi kulit itu merupakan organ paling besar dari tubuh kita dan merepresentasi apakah kita kondisi tubuhnya sehat atau sakit. Jadi sangat mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Untuk supaya kulit sehat, pastikan nutrisi baik nih. Mengkonsumsi makan-makanan dengan antioksidan tinggi yang mengandung vitamin C, ya contohnya buah-buahan ya, kemudian vitamin A atau banyak di wortel, kemudian tidur juga mesti cukup, nggak boleh telat. Gitu. Jadi kalau kita telat tidur nanti ada hormon stres namanya kortisol, dia merangsang pembentukan minyak berlebih, nanti kita bisa jerawatan dan lain sebagainya. Kemudian yang spesifik kita bisa lakukan untuk kulit kita adalah kita harus mencuci wajah dan badan dengan sabun yang pH-nya balance. Kemudian untuk wajah pilihlah sabun yang tidak terlalu foamy dan tidak ada scrubnya. Lakukan 2 kali sehari. Juga kalau kulit kita kering, biasanya ada orang-orang yang memang secara genetik relatif kering kulitnya dan banyak beraktivitas di ruangan ber-AC, misalnya harus rajin menggunakan pelembab. Pelembabnya minimal sekali sehari sebelum tidur, lebih baik lagi kalau pagi juga digunakan. Dan kalau kita banyak aktivitas yang terkena sinar matahari, gunakanlah sunblock secara teratur supaya bisa selalu kelihatan awet muda. Karena first sign of aging itu terutama disebabkan oleh ultraviolet. Makanya sekarang tuh lagi digembar-gembarkan tentang ayo pakai sunscreen. Iya dong, harus dong. Biar awet muda seperti guru-guru kita kayak Ibu Catherine. Nah, tadi kan Kakak menyinggung tentang tidur yang cukup nih. Betul. Nah, untuk seusia kita nih yang masih muda nih, tidur tuh bagusnya jam berapa sampai jam berapa dan perlu pola tidur tuh berapa jam yang baik Kak? Ya paling tidak 8 jam. Tapi 8 jam itu tetap ya nggak boleh lewat tengah malam. Jadi nggak misalnya 8 jamnya tuh jam 1 sampai jam 9 pagi tuh nggak bisa. Jam 10 sampai jam 6. Saya juga lupa bilang untuk banyak konsumsi air putih. Karena 70% dari tubuh kita terdiri dari air. Jadi perlu sekali untuk konsumsi air putih paling tidak 2 liter sehari. Dan satu lagi nih Deta, aku lupa bilang, banyak sekali masalah kulit itu dipicu oleh stres.
Oh. Tuh, jadi kita harus bisa memanage stres. Apalagi kalau misalnya penyakit kulit yang hubungannya dengan eksim, itu biasanya ada pemicunya stres. Gitu. Jadi sekarang ini karena mungkin orang-orang yang modern ini banyak sekali pressure ya. Jadi banyak penyakit-penyakit kulit yang awalnya gatal-gatal karena itu ada suatu hubungan antara kulit dengan brain. Oh. Gitu. Jadi dengan tingkat stres yang tinggi, ambang rasa gatal pun menjadi lebih rendah. Oke. Jadi gak boleh stres. Gak boleh stres. Jadi kita harus manage stresnya itu dengan baik ya Kak. Dengan baik. Gak usah semuanya dipikirin biar jadi stres nanti. Nah sekarang kan digembarin juga pakai skincare lengkap nih Kak. Sekarang kalau aku lihat teman-teman itu skincare itu benar-benar sampai yang banyak banget gitu. Stepnya itu banyak banget. Sebenarnya itu tuh too much atau memang tergantung lagi sama kulit kita sendiri sih Kak? Oke, skincare sebenarnya tidak harus ribet dan banyak ya. Balik lagi kita di negara tropis yang tidak terlalu nyaman untuk menggunakan skincare berlayer-layer. Dan kedua tipe kulit orang juga berbeda-beda. Jadi yang basic adalah pertama harus mencuci wajah dengan cleanser yang tadi pH-nya balance. Setelah itu kedua toner kalau perlu, misalnya kamu jerawatan atau kulitnya oily boleh ditambahkan toner tapi tidak wajib. Nah di siang hari kamu bisa menggunakan sunscreen, sedangkan di malam hari kamu bisa tambahkan pelembab dan juga krim malam yang biasanya mengandung bahan aktif tertentu. Misalnya kalau kamu berjerawat yang untuk jerawat, kalau yang wajahnya ingin lebih bright ya yang untuk brightening, atau yang lebih ingin awet muda bisa yang untuk anti aging. Wow, ternyata sebenarnya itu berarti skincare yang banyak itu tuh tergantung lagi sama diri kita sendiri ya Kak? Yang basic gak banyak kok Deta, dan saya rasa gak lebih dari 5-10 menit ya untuk mengaplikasikan. Jadi harusnya bisa nih kita spend waktu kita 5-10 menit pagi dan malam investasi untuk mendapatkan kulit yang sehat dan cantik. Wow, ini pengetahuan baru buat aku juga nih. Biasanya kan cewek-cewek ini pengen muka yang bener-bener flawless gitu. Jadi mereka menggunakan skincare yang banyak dan bahkan bukannya dapat flawless tapi bahkan ada yang jerawatan Kak. Bahkan ada yang gak cocok nih. Itu kenapa ya Kak? Kadang-kadang kalau terlalu banyak layer yang kita gunakan berlapis-lapis, itu justru bisa menyumbat pori-pori, kemudian juga bisa menyebabkan penumpukan di atas sel kulit mati yang memberikan gambaran kulit malah justru kusam dan berkomedo gitu. Jadi mulailah selalu dengan yang simple, yang basic dulu Deta. Kalau kulit kamu oke, kamu boleh tambahkan satu step lagi, misalnya setelah yang tadi saya sebutkan mulai tambahkan serum, kemudian evaluasi, oke, aman, bagus, tambahkan yang lain. Jadi step by step. Oke. Nah, tadi kan tentang masalah kecantikan nih Kak. Nah, aku mau nanya tentang masalah kulit lagi nih. Kondisi kulit apa aja atau mungkin kayak penyakit kulit apa aja nih yang bisa kita sembuhkan sendiri nih? Maksudnya kita tuh gak perlu ke rumah sakit nih untuk menyembuhkan penyakit itu gitu. Ya, jadi biasanya penyakit kulit yang sehari-hari yang sering muncul biasanya gatal, kemerahan ya. Di awal-awal untuk penanganan pertama bisa kalau gatal dan kemerahan kering bisa menggunakan pelembab dulu. Pelembab itu di lapangan ada banyak, tapi pilihlah yang medicated ya, yang memang diformulasikan untuk kulit kering. Setelah itu bisa juga menggunakan obat-obat minum misalnya yang dijual bebas untuk jangka pendek untuk mengurangi rasa gatal. Tapi kalau tidak membaik bahkan meluas, nah sebaiknya berobat ke dokter. Dokter pun tidak selalu harus ke spesialis sih. Jadi misalnya kalau mau lini pertama tuh kan puskesmas ya, bisa ke puskesmas biasanya untuk masalah kulit yang sehari-hari, dokter di puskesmas itu sudah bisa untuk menangani. Tapi kalau rasanya lebih complicated, biasanya nanti akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih intensif lagi untuk ditangani seorang dokter spesialis. Nah, untuk penyakit kulit dan kelamin ini apakah di Indonesia sendiri sudah tercover dengan BPJS atau belum sih Kak? Sudah dong.
Oh ya, nah untuk mendapatkan fasilitas BPJS tentang kulit dan kelamin ini, stepnya apa aja Kak? Oke, biasanya harus ke fasilitas pertama dulu ya, seperti puskesmas. Apabila bisa ditangani di sana, maka tidak akan di-refer, diobati di puskesmas. Tapi kalau dianggap ini di luar kompetensi, butuh penanganan yang lebih intensif, maka akan dirujuk ke dokter spesialis, misalnya di rumah sakit yang sifatnya kabupaten atau misalnya di wali kota dan atau bahkan di provinsi. Oh gitu, berarti kalau penyakit kulit dan kelamin itu tenang aja karena dia akan di cover oleh BPJS gitu ya kan ya? Iya, dan tadi kan kita bahas kulit aja ya, kelamin belum ya? Oh iya belum. Ya jadi jangan lupa juga untuk kesehatan area kelamin gitu. Kadang-kadang mungkin ada yang malu ya atau sungkan. Nah itu Kak, aku mau nanya juga nih. Kan masalah kelamin kan it's a privacy ya kan untuk orang-orang. Nah gimana caranya nih supaya ketika kita ada penyakit di kelamin, semisal ya paling dasar tuh gatel gitu lah. Nah gimana caranya kita itu berani untuk konsul ke dokter sih Kak? Ya sebenarnya tidak perlu sungkan atau ragu karena seorang dokter ya memang tugasnya adalah mengobati dan mengedukasi juga. Jadi pertama perasaan itu nggak perlu ada sih. Nah yang kedua dari pengalaman saya sehari-hari biasanya keluhan gatal kemerahan di kelamin itu lebih banyak disebabkan lifestyle daripada suatu penyakit. Jadi gimana misalnya tuh apa ya? Misalnya gatal di lipat paha nih, di selangkangan ya. Itu biasa terjadi karena menggunakan pakaian dalam dan pakaian yang ketat. Jadi ada friction atau gesekan. Apalagi kalau kita menggemuk tapi pakaiannya nggak tambah besar. Gitu. Misalnya kalau yang perempuan pakai legging, celana jeans ketat dan lain sebagainya untuk berhari-hari. Atau yang cowok-cowok juga banyak kendaraan umum sehingga menekan. Nah itu biasanya solusinya lebih menggunakan pakaian yang lebih longgar. Jadi sebetulnya kalau ada keluhan di area intimate, di area kelamin, konsul deh ke dokter. Nggak usah malu karena itu masalah banyak orang kok. Nah sebelum masuk ke dokter nih Kak, semisal nih udah kejadian nih kayak udah sering pakai baju yang terlalu ketat, terus terjadi kemerahan dan gatal, first thing to do-nya apa nih Kak? Ya biasanya kemerahan dan gatalnya tadi selalu first line dicoba pakai pelembab dulu atau bisa juga kalau terjadi lecet ya, kita bisa berikan krim diaper yang seperti buat bayi itu loh Deta. Jadi itu ada zincnya membantu untuk merepair kulit. Itu kan sesuatu yang kita bisa beli bebas ya di swalayan. Nah kalau tidak membaik mau tidak mau harus ke dokter karena harus pakai resep, nanti diberikan anti radang dan lain sebagainya. Jadi yang bisa dicoba mengubah untuk gesekan pakaian dalam, kemudian boleh cari pelembab yang ada base-nya diaper, carilah di swalayan yang for babies. Terus aku mau nanya lagi nih Kak, gimana caranya untuk menjaga area intimate itu tuh tetap bersih dan terhindar dari penyakit nih? Kita harus ngapain sih Kak? Oke, jadi yang pertama pastikan selalu dibersihkan dengan sabun. Kadang-kadang di daerah kelamin baik juga kalau kita menggunakan sabun khusus nih untuk daerah feminin ya, kalau untuk yang wanita. Lalu dikeringkan dengan seksama. Setelah itu gunakanlah pakaian dalam yang size-nya pas dan tidak terlalu menekan. Juga perhatikan untuk celana yang digunakan tidak terlalu ketat di daerah lipatan paha. Nah, penting juga untuk wanita yang sedang menstruasi untuk sering mengganti pembalut. Supaya tidak menyebabkan iritasi ya bila menetap di jangka panjang. Itu aja sih kira-kira. Oke. Wow. Podcast kali ini tuh bikin aku sadar nih untuk kesehatan kulit, kesehatan kelamin juga nih. Nah terima kasih Kak sudah mau bercerita nih. Nah sebelum kita menutup aku mau nanya nih Kak. Ada gak sih Kak pesan untuk generasi muda zaman sekarang, khususnya untuk sobat-sobat YBHK yang menonton podcast ini dari awal? Oke, jadi pesan saya untuk generasi muda untuk selalu menjaga kesehatan diri sedini mungkin. Jadi menjaga kesehatan itu adalah bagian bagaimana kita menyayangi diri sendiri. Itu selalu hidup sehat, jaga kesehatan kulitmu, apalagi
sobat-sobat YBHK ini kan muda-muda ya. Tahu gak sih kalau semua orang itu lahir dengan kulit yang sehat ya. Tapi bagaimana dalam hidup kita nanti kita menjaganya. Apakah nanti kita di dewasa itu selalu dalam keadaan terbaik. Jadi sejak kamu dini sekarang jagalah semaksimal mungkin. Nah yang kedua, kalau memang kamu mengalami masalah di kulitmu atau bahkan kelamin, jangan sungkan dan ragu, datanglah berobat ke dokter. Nanti dokter akan memberikan bagaimana terapi yang paling tepat. Jadi tidak sungkan, tidak malu, apalagi generasi sekarang kan percaya diri. Pokoknya kalau memang ada penyakit serius yang mungkin masuknya ke serius, silahkan langsung ke dokter saja. Daripada kita mencari sendiri, mencari obatnya sendiri, belum tentu kita sehat, tapi malah mungkin bisa menjadi tambah worse gitu ya kan. Betul, karena penanganan sejak dini adalah kunci dari keberhasilan suatu terapi. Betul. Nah, wow, podcast kali ini tuh sangat sangat membuat aku sadar nih untuk menjaga daerah intimate, untuk menjaga kebersihan kulit dan teman-temannya. Terima kasih Kak sudah mau datang ke sini dan terima kasih sudah mau sharing ke kita dan sobat-sobat YBHK di sini. Dan terima kasih juga untuk sobat-sobat YBHK yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Bernadetta Dewanti Wahyuningtyas dan Dr. Gloria Novelita, spesialis dermatovenerologi. Pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye-bye.